المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين Al-Baqarah ayat 84 ya sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para tokoh yang ulun hormati, segenap jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur Allah berikan kesempatan kembali guna bisa melaksanakan kajian. Terlebih Allah berikan kesempatan guna bisa melaksanakan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah
Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga limpahruahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terlebih sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di suratul Baqarah ayat 84. Ini masih sambungan tentang masalah Bani Israel ya. Jangan bosan-bosan ya. Bani Israel terus-terusan nih. Karena ini sampai ayat 100-an ini. Selepas 100-an ke sana baru beres nih, insyaallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang Bani Israel dilarang menumpahkan darah atau dilarang mengusir orang lain. Sebetulnya mereka itu dilarang juga membunuh, dilarang juga mengusir orang-orang itu. Tapi kenyataannya ngusir-ngusir terus ya, membunuh lagi. Nah ini bahkan yang dibunuh oleh mereka ini sebetulnya bukan orang lain, kadang-kadang saudaranya sendiri gitu. Artinya sesama Bani Israelnya sendiri. Dan itu pelaturan itu sebetulnya berlaku dari zaman bahari. Bahkan ada 4 yang jadi dominan pada waktu itu, yang jadi perjanjian untuk Bani Israel. Dan ini seolah-olah menjadikan jumlah yang ta'aluk atau bertalian dengan hak hamba, hak kemanusiaan. Kalau di dalam ayat yang lalu, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu illallah, itu adalah yang satu hak atau perjanjian yang berhubungan dengan ketuhanan, yang berhubungan dengan Allah gitu, perjanjian-perjanjian di situ. Nah, sementara perjanjian yang ini berhubungan dengan manusia, hak hamba gitu. Pertama yang jadi perjanjian bagi mereka itu la yasfiku dan dima'ahum, tidak boleh mengocorkan darah, membunuh maksudnya. Yang kedua tidak boleh mengusir, satu sama lain tidak boleh saling mengusir, apalagi yang diusir ini adalah rumahnya sendiri. Ini bukan kambing bang gitu kan ibaratnya. Ini manusia makin usir aja. Yang ketiga, tidak diperkenankan mereka itu saling menolong dalam permusuhan, apalagi saling menolong dalam kemaksiatan, dan itu tidak diperkenankan mereka. Kemudian yang keempat, jika ada salah satu dari bagian mereka itu tertawan, maka sebagian yang tidak tertawan harus menebus mereka, walaupun dengan apapun itu. Itu perjanjian mereka. Jadi solidnya Bani Israel itu seperti itu. Kalau ada seorang aja yang ditawan orang lain, itu kawan-kawannya itu pasti mengeluarkan dia. Dan itu kesulitannya itu sampai sekarang kan. Yang namanya kesukuan Bani Israel itu, wah, itu merasa hebat. Dan memang dulu perjanjiannya seperti itu. Jadi kalau ada satu kawannya yang ditawan oleh orang lain, itu mesti apapun itu, hatta seluruh hartanya dihabiskan untuk dia. Itu perjanjiannya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa idz akhadna mitsaqakum. Ay wadhkur, artinya ingatlah. Ini yang dimaksudkan perjanjian itu adalah nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka dulu dan juga sampai kepada mereka sendiri yang ada di Bani Israel, yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian dengan kalian.
La tasfikuna dima'akum. Tidak boleh kalian menumpahkan darah kalian. Fariqunaha biqatlin ba'dikum ba'd. Wa la tukhrijuna anfusakum. Dan tidak boleh juga kalian mengusir diri sendiri min diyarikum, dari rumah kalian. Tsumma aqrartum, kemudian kalian menerima perjanjian itu, maksudnya wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan sendiri. Summa antum, kemudian kalian, haula'i ayya haula'i wahai Bani Israil, taqtuluna anfusakum, membunuh diri kalian sendiri, wa tukhrijuna fariqan, bahkan mengusir satu golongan minkum, daripada kalian, min diyarihim, dari rumah mereka, tazaharuna, bahkan saling tolong menolong, alaihim, terhadap mereka, bil ismi, dengan maksiat, wal udwan, dan permusuhan. Wa iyyatukum, dan jika datang mereka kepada kalian, usaro, jadi tawanan, tufaduhum, maka debuslah kalian kepada mereka. Wa huwa, padahal yang demikian itu, muharramun, diharamkan, alaikum, terhadap kalian, ikhrajuhum, mengusir mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian beriman bi ba'dil kitab, dengan sebagian kitab, wa takfuruna bi ba'din, dan kufur kepada sebagian. Wa ma jazaa'u, maka tidaklah ada balasan, man yaf'alu dzalik, bagi orang yang melakukan perbuatan demikian, minkum, daripada kalian, illa khizyun, terkecuali kehinaan, fid dunya, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati, dan nanti di yaumil qiyamah, yuradduna, akan dibalikan atau dikembalikan, ila asyaddil azab, kepada siksa yang sangat keras. Wa mallahu, dan tidaklah Allah, bighafilin, lupa, Allah tidak lali, amma ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Ulaika, mereka itulah, alladzina ishtarawul hayatad dunya, orang-orang yang membeli akan kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Fala yukhaffafu, dan tidak akan diringankan, anhum, bagi mereka, al-azabu, siksa, wala hum yunsarun, dan tidak pula mereka mendapatkan pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke asal. Hujan kah? Alhamdulillah. Allahumma ja'al qaisan mubarakan, mudahan jadi hujan yang berkah. Aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Artinya perjanjian ini terjadi pada nenek moyang mereka dulu, sementara perjanjian itu sampai kepada mereka yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya, bahwa ini perjanjian bertakluk atau bertalian dengan makhluk, dengan manusia. Pertama, dalam perjanjian itu, ini tertuang di dalam kitab Taurat sebetulnya. Sebagaimana yang kemarin kan, kemarin juga sama itu. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin, itu kan, itu sudah perjanjian, itu sudah tertuang di dalam kitab Taurat. Jadi syariat Taurat dengan Quran itu sebetulnya ada yang persamaan, itu ada gitu. Kan kita juga sama kan, disuruh baik juga dengan orang tua, baik dengan kerabat, baik dengan sesama manusia, kan itu sama. Kemudian yang kedua, ini berhubungan dengan makhluk. Pertama, yang berhubungan dengan makhluk itu, yang tertuang di dalam kitab Taurat itu perjanjian la tasfikuna dima'akum.
tidak boleh mengocorkan darah gitu. Nah ini sebetulnya yang ketika turun ayat ini kan perjanjian dari nenek moyangnya nih. Lalu diutarakan lagi kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad. Terutama pada waktu itu, khitaban yang dihitab atau pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Bani Quraidah. Karena di waktu di Madinah ada dua golongan Bani Israel itu yang tidak pernah mereka itu bersatu. Padahal sama-sama Bani Israel. Pertama adalah suku Quraidah, yang kedua ada suku Bani Nadir. Itu selalu berseteru. Pokoknya selalu bikin perang gitulah. Tawuran gitu. Gak pernah ada damai ini di keduanya itu. Dan keduanya suku Quraidah dengan Bani Nadir ini ada di zaman Nabi. Ada di zaman Nabi Muhammad SAW itu. Nah ini selalu berseteru, bahkan saling bunuh gitu. Sementara di dalam perjanjian yang ada di dalam kitab mereka yang baca di dalam kitab Taurat tidak boleh saling bunuh. Jadi kan aneh gitu. Mereka sendiri yang baca itu kitab, tapi mereka sendiri saling bunuh. Bahkan wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Tidak boleh pula mereka itu saling mengusir orang lain. Bani Quraidah mengusir Bani Nadir, Bani Nadir pun tidak boleh mengusir Bani Quraidah. Tapi kenyataannya saling usir. Pokoknya kalau ada masalah itu selalu saling usir gitu. Bahkan ada yang unik ya. Bahasa yang disodorkan di dalam ayat ini kan wa tukhrijuna anfusakum. Jangan mengusir diri kalian sendiri gitu. Kenapa ini disebutkan ini penyandaran kalimat ikhraj kepada diri gitu. Ma'annahum yakhrujuna ghairahum. Sedangkan mereka sendiri yang mengusir orang lain gitu. Tapi disandarkan kepada dirinya. Karena alasannya itu li'annal mukirra sayyi'u la yahiqu illa bi ahli. Tidak pantas kelakuan jelek itu kecuali layaknya disandarkan kepada dirinya sendiri gitu. Jadi kelakuan jelek itu tidak pantas disandarkan kepada orang kecuali ahli kejelekan itu. Makanya ini disandarkan kepada lafaz tukhriju itu kepada anfusakum, kepada dirinya gitu. Padahal yang mereka sendiri yang melakukan, lalu yang diusir adalah orang lain kan gitu. Tapi disebutkannya wala tukhrijuna anfusakum. Tidak boleh kalian mengusir diri sendiri. Karena alasannya itu tadi. Karena kejelekan itu tidak pantas disandarkan kecuali kepada ahli kejelekan itu. Jadi tukang ngusir itu adalah jelek berarti kan gitu. Tukang ngusir-ngusir itu. Maka disandarkan kepada mereka itu. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Dan kemudian kalian itu menerima perjanjian yang ada di dalam kitab Taurat itu, sebetulnya mereka menerima, bahkan wa antum tashhadun. Kalian sendiri menyaksikan. Artinya menyaksikan di sini itu isyarat pada waktu mereka yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW ini kan berarti puru'yah atau cabangnya atau anak-anak cucunya tuh. Anak-anak cucunya itu menyaksikan apa yang ada di dalam kitab itu. Bahwa mereka sendiri pun tidak diperkenankan untuk ngusir orang gitu. Ini yang dimaksudkan wa antum tashhadun itu. Karena kan ibaratnya satu suku, satu bahasa, satu agama, satu kitab kan gitu. Kok bisa masa begitu? Karena kan disebutkan anna ahlul millatil wahidah bimanzilatin nafsil wahidah. Ahli agama atau ahli millah, satu aliran itu seolah-olah kalau alirannya yang sama, agama yang sama, itu seolah-olah diri yang sama gitu. Seolah-olah satu diri gitu, satu tubuh.
Makanya Nabi menyebutkan kan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tirahimihim wa tawasilihim bimanzilatil jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin itu ketika dia itu dalam kecintaannya, dalam ketidakenakannya, bahkan tali saling persambungan silaturahminya itu seperti satu jasad. Ketika jasad itu idhishtaka minhu udhun, ketika jasad itu ada yang sakit, tada'adahu sairul jasad, maka seluruh jasadnya pun akan merasa, bahkan bilhimai akan merasa panas, bahkan wasahar akan merasa tidak nyaman tidurnya. Harusnya begitu mukmin tuh. Ketika saudaranya itu dilecehkan, maka kita sebagai mukmin saudaranya ya harus bisa merasakan itu. Karena kita satu mukmin itu ibarat satu tubuh. Bahkan al-mu'min kal mu'min ya kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Mukmin dengan mukmin itu ibarat satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Yang ini tiang, yang ini tiang, yang itu tiang, semuanya saling menguatkan. Enggak ada tiang yang ini tonggak berdiri, enggak bisa, roboh ujung-ujungnya. Jadi satu sama lain saling baku gitu. Ini juga sama. Jadi ini bukan orang Yahudi saja sebetulnya. Satu tubuh itu ya kita juga sama. Orang mukmin itu satu tubuh. Ketika mereka sakit ya kita juga sakit. Ketika mereka tidak bisa tidur lantaran didolimi orang lain, ya kita juga harusnya begitu. Gitu. Apalagi yang didoliminya itu adalah para ulama, para asatid, para masyayikh, duriah Nabi. Kita harus paling tidak bisa tidur dah, mikir gitu. Jangan ada bahasa lo gue aja dah. Jangan. Karena kita ini satu tubuh, mukmin sama barangan. Bahkan didoain kan kita. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Oh itu doa tuh. Mintakan ampunan gitu. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Padahal siapa kita, siapa dia kan? Tapi yang namanya mukmin semuanya diistighfarin, mintakan ampunan. Itu. Nah perjanjian ini mereka sudah terima tuh, sampai ke anak cucunya tuh, sampai ke anak cucunya yang ada bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu tuh. Tapi buktinya suku Quraidah dengan Bani Nadir pun yang sama-sama Bani Israel ini sama-sama perang, sama saling usir gitu. Bahkan kata Allah, "Summa antum haula'i." Kemudian kalian wahai Bani Israel taqtuluna anfusakum, saling membunuh diri kalian. Biqatli ba'dukum ba'du, dengan membunuh satu sama lain. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, bahkan mengusir satu golongan daripada kalian min diyarihim, dari golongan mereka. Satu sama lain Bani Quraidah saling mengusir tuh. Pokoknya enggak ada keberesan ini. Bahkan tazaharuna, saling menolong alaihim terhadap mereka bil ismi wal udwan, dengan maksiat dan juga permusuhan. Dan ini terjadi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ini kan golongan Quraidah dengan Bani Nadir sudah ada nih. Nah sementara di Madinah itu ada lagi golongan yang besar yang namanya golongan Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj ini yang jadi Ansor nih, yang jadi Ansor, yang kemudian hari suku Aus dengan Khazraj ini masuk Muslim, nerima dengan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Nah di dalam perjalanannya, ketika tahun keempat Hijriah setelah baginda Nabi hijrah ke Madinah, ini kaum Aus dengan Khazraj ini ada persekutuan ibaratnya, yang mana di dalamnya itu suku Quraidah bersekutu dengan suku Aus, sementara Bani Nadir bersekutu dengan suku Khazraj.
Jadi ini kalau seandainya perang terjadi, misalkan suku Quraidah dengan Bani Nadir, itu yang namanya sekutunya Bani Aus dengan Khazraj pun ikut perang juga. Akhirnya kan jadi ramai, jadi banyak gitu yang perang tuh. Dan itu tidak ada keputusan sampai baginda Nabi dah hadir kepada di tengah-tengah mereka gitu pada waktu itu. Bahkan ada yang lucu di kalangan mereka itu, wa iyyatukum usaro, jika mereka datang kepada kalian usaro jadi tawanan, tufaduhum, kalian menebus mereka itu. Artinya ketika ada Bani Quraidah ditawan oleh Bani Nadir, itu suku Aus yang jadi penyokongnya itu selalu mereka berikan itu segala-galanya untuk dia. Pokoknya gimana pun harus keluar. Yang jadi sekutunya itu habis-habisan pokoknya gitu. Begitu juga dengan Bani Nadir. Kalau ada Bani Nadir itu tertawan oleh Bani Quraidah, itu sekutunya Khazraj mengeluarkan harta berapapun yang dipinta. Habis-habisan juga. Kan aneh begini. Padahal muharramun alaikum ikhrajuhum wa huwa muharramun. Yang demikian itu diharamkan bagi mereka gitu. Artinya saling mengusir, terus saling membunuh, diharamkan untuk mereka. Bahkan ketika mereka ditanya, kenapa engkau itu saling bunuh? Kenapa kamu saling perang dengan mereka? Jawaban kata mereka itu, aku ini malu kalau seandainya sekutuku itu kalah. Kata Bani Nadir, kalau seandainya aku tidak melawan mereka, aku malu kalau seandainya sekutuku itu kalah. Makanya yang disokongnya itu selalu dibela. Dan itu juga sama yang begitu. Tapi ketika ditanya mereka itu, lalu kenapa kalau ada yang ditawan kalian habis-habisan untuk mengeluarkan mereka? Lalu dijawab oleh mereka, karena dalam perjanjian kitab kami diperintah untuk mengeluarkan tawanan, harta dengan harta apapun dia, pokoknya kawan kami harus keluar. Coba kita lihat, mereka saling bunuh, sementara kalau yang ditawan mereka bayar. Padahal yang saling bunuh itu kan nggak boleh, sementara yang bayarnya mereka lakukan. Nah inilah yang disebutkan oleh Allah, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian itu iman kepada sebagian kitab lalu kufur dengan sebagian? Artinya iman dengan sebagian kitab itu mereka jalankan hukum membayar tawanan, karena itu disuruh tuh oleh Allah. Sementara wa takfurunal kitab, kufur dengan sebagian kitabnya adalah saling membunuh. Padahal itu tidak boleh. Tapi mereka malah saling bunuh. Kan ini kufur sebagian, iman kepada sebagian. Kan lucu macam begitu ya. Dan itu terjadi di tahun keempat itu. Tahun keempat. Nah karena mereka itu berlaku seperti itu, iman kepada sebagian hukum tapi kufur terhadap sebagian, akhirnya fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan perbuatan demikian daripada mereka atau kalian, illa khizyun, kecuali kehinaan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Apa yang dilakukan oleh mereka ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan di dalam kitab Taurat, akhirnya Allah berikan kehinaan kepada mereka. Kehinaannya di mana? Pertama, ketika baginda Rasul hijrah ke Madinah, Bani Aus dengan suku Khazraj, mereka dengan sukarela masuk Muslim. Nah sementara di dalam golongan mereka kan ada penyokong tuh. Sementara Bani Nadir dengan Bani Quraidah, Bani Nadir diusir keluar dari Madinah, semuanya mereka pergi, bahkan larinya ada yang ke Syria,
Semuanya pokoknya harus keluar, kata Rasulullah, dari Madinah. Nah, sementara suku Quraidah mereka dihukum pancung semua. Mereka dihukum, tapi mereka dihukumnya itu ketika itu tidak mau dengan Rasulullah, minta keputusan yang dari mereka. Akhirnya diutuslah jadi hakim pada waktu itu. Yang jadi hakim itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah golongan Bani Quraidah, tapi masuk Muslim. Nah, Sa'ad bin Mu'ad inilah yang menjadikan hakimnya untuk mereka. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad menjatuhkan hukuman kepada mereka lantaran melanggar aturan Allah, bahkan banyak membunuh. Akhirnya 700 orang dihukum pancung pada waktu itu dari Bani Quraidah. Kan ini kehinaan nih. Wa ma jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Kehinaan. Lalu ada yang tidak mau kabur. Pada waktu itu ada yang tidak mau kabur gitu. Pokoknya saya pengen di Madinah aja. Nah, ketika mereka enggak mau kabur seperti itu, mereka dikasih pajak yang tinggi. Boleh hidup di sini, tapi harus bayar upeti. Bayar pajak ke pemerintahan Islam. Makanya di Madinah sebetulnya ada juga Yahudi sampai saat ini gitu. Makanya kalau dilihatin ya, dilihatin secara global, Islam yang paling banyak itu kan terutama penduduknya di kita nomor 1. Tapi di Mekah itu tidak termasuk 10 besar sebetulnya. Kenapa? Lantaran negara muslimnya di situ memang kiblatnya, tapi di dalamnya banyak ada juga Kristennya ada, Yahudinya ada, mungkin musyrikinnya pun juga ada. Makanya jangan heran kalau orang datang ke sana, kok ada juga yang enggak sholat kadang-kadang gitu. Karena bisa jadi kan keluar dari situ. Ada yang lucu pada waktu umroh tuh, pas di Hotel Ajian itu kan, dari pintu King Abdul Aziz itu sebelum Hotel Jam-Jam itu kan ada naik tuh, bis kami itu naik dari situ mau ke terowongan maksudnya itu. Pas begitu naik itu di depan itu ada sedan. Sedan itu berhenti pas tengah-tengah. Yang namanya bis kan nggak bisa kalau dia nggak ngambil tempat gitu. Akhirnya diklakson, tot. Itu orang yang namanya orang Arab susah. Nelpon aja, nyantai aja dia. Diklaksonin terus-terusan sama bisnya, nyantai aja. Supir yang kami ini, aduh geleng-geleng kepala. Kata saya, jangan begitu, Bir. Ini kan Mekah, Ustaz. Lah iya Mekah, tapi kan Abu Jahal juga di Mekah, kata saya. Jadi yang namanya Mekah itu ya Abu Jahal juga di situ gitu. Jadi kalau ada orang yang macam-macam begitu juga ya sama ada juga gitu. Kalau di kita kan ada orang menghalangi itu biasanya kita minggir lah, ngalah gitu kan. Kalau di sana itu susah betul. Jadi dia tuh selesai nyantai aja, nelpon aja. Udah beres dia baru pergi. Kalau di kita nih itu sampai sekarang tuh Bani Quraidah masih ada di sana. Nah, inilah yang disebutkan illa khizyun fil hayatid dunya. Jadi mereka akhirnya diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan mereka dibunuh suku Quraidah, kemudian Bani Nadir diusir ke negeri Syam, bahkan yang tersisanya harus bayar pajak. Tidak boleh tidak semua. Ini dunia gitu. Apalagi nanti di akhiratnya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan nanti di yaumil qiyamah yuradduna ila asyaddil adzab. Mereka akan dikembalikan ke dalam siksa yang sangat keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lupa dengan apa yang mereka lakukan. Bisa dibaca ta'malun, bisa dibaca ya'malun. Kalau ta'malun berarti amma ta'malun, apa yang kalian lakukan. Amma ya'malun berarti apa yang mereka lakukan. Sama-sama fi'il mudhari'. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu kata Allah
orang-orang yang membeli kehidupan duniawi bil akhirah, dengan akhirat. Kenapa membeli dengan urusan duniawi dengan akhirat? Sebab pada dasarnya mereka itu sebetulnya sudah mengetahui bahwa akhirat itu menjadikan kebaikan untuk mereka, tapi mereka itu tidak mau, bahkan memilih urusan-urusan dunia yang tidak seberapa gitu. Karena mereka itu seperti itu, seolah-olah membeli urusan dunia dengan akhirat. Nah, kalau seandainya urusan itu seperti itu, fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak ada keringanan bagi mereka itu siksanya. Artinya tambah-tambah siksa gitu. Bahkan nanti di yaumil qiyamahnya pun tidak akan bisa lagi merasakan yang namanya nikmat gitu. Wala hayati wala mamat, tidak hidup, tidak mati. Artinya tidak hidup dengan senang dan tidak mati dengan mati istirahat gitu. Terus saja begitu. Bahkan sering disebutkan, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ketika mereka itu menginginkan keluar dari neraka, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, Allah balikan lagi ke dalamnya. Jadi orang-orang kafir itu ketika masuk ke dalam neraka itu kadang-kadang di apa ya, kalau bahasa kita tuh bukan di apa, dilucu-lucu lagi dibuka pintu neraka tuh sama malaikat tuh, wah kita akan keluar, ayo kita sama-sama ke sana. Wow, memburu itu, semua lari ke pintu itu. Setelah dekat dengan pintu, ditutupnya pintu tuh, summa u'idu fiha, dibalikin lagi ke dalamnya. Nangis lagi gitu. Terus gitu-gitu sama malaikat tuh. Apa itu disebutnya? Nah, ngelok-ngelok lah, nipu-nipu gitu. Nipeng. Tipeng seolah-olah mereka mau dikeluarkan, begitu sudah, wow, pelarian ke sana. Begitu udah dekat, ditutup lagi pintunya. Sumu'idu fiha wa qila lahum, bahkan dikatakan kepada mereka, duku, rasain loh, rasain kalian, kata, adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, siksa neraka yang sering kau bohongkan dahulu. Enggak percaya kan dulu? Nih kata Allah, enggak percaya ya. Nah, sekarang ada yang enggak percaya kan, sampai diupload di video. Gue enggak terlalu nafsu-nafsu amat masuk surga tuh. Gak apa-apa, masuk neraka juga happy-happy aja neraka. Nah itu kan berarti sudah siap. Sudah siap itu. Bahkan katanya mau pengen bikin konser di sana. Nanti akan ketemu artis terkenal. Nanti akan ketemu artis dunia katanya. Oh, berarti dia sudah tahu ya artis dunia mau kemana tuh tempatnya. Ya Allah, ya Rasul. Naudzubillah summa naudzubillah. Tidaklah itu omongan keluar terkecuali dengan ahlinya itu gitu. Kalau ahli surga ya tentu keluarnya kata-kata surga. Kalau ahli neraka ya keluar kata-kata ahli neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan wala hum yunsarun, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Artinya tidak akan bisa menghindar dari adab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Sudah cukup 1 jam. Nah sekarang jam 5 kan? Adanya jam 5 ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم ربي انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا. توسلنا بتعلمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.